Demi bertemu teman mabar Free Fire, seorang gadis dari Jambi nekat jual motor ayahnya untuk pergi ke Jakarta. Namun sayang, ia tidak jadi bertemu teman lelakinya dan tampak kebingungan di bandara. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak gadis itu menangis saat berbicara dengan wanita yang memeluknya. Dilaporkan dari Detik, ternyata gadis dalam video tersebut bernama Indri dan masih berusia 15 tahun. Ia diketahui kabur dari rumah dan berada di Bandara Sultan Taha Jambi pada Selasa 8 Juni. Saat itu, Indri sudah sempat check-in dan sedang menunggu jam penerbangannya yang akan berangkat sore pada pukul 17.45. Namun, ia tampak kebingungan dan kemudian seorang SPG bernama Monica menghampirinya. Akhirnya, setelah diajak bicara, Indri mengaku ingin pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan teman lelakinya yang ia temui dari game Free Fire. Menurut penuturan Monica pada Tribun Jambi, Indri mengungkapkan bahwa ia sudah mengenal pria tersebut selama 3 tahun, namun belum pernah bertemu. Indri juga mengaku membawa uang 20 juta rupiah hasil dari menjual sepeda motor Yamaha NMAX milik ayahnya yang nantinya akan diserahkan kepada teman lelakinya untuk disimpan. Selain nekat karena ingin bertemu teman laki-lakinya, ternyata motivasi Indri ingin pergi dari rumah yaitu karena masalah keluarga. Setelah video Indri yang menangis jadi viral di hari yang sama, masalah ini pun sampai ke telinga keluarga Indri yang segera menjemputnya. Tapi sebelum keluarga Indri tiba, guru Indri lebih cepat berada di lokasi karena kebetulan sedang jogging dekat bandara. Tidak selang lama, paman Indri pun datang ke bandara untuk menjemputnya pulang. Menanggapi kelakuan Indri, banyak warganet yang saat itu ingin membantu Indri agar pulang kembali ke rumahnya. Namun masih lebih banyak warganet yang mengecam perbuatan lalainya yang sampai menjual sepeda motor ayahnya demi bertemu teman mabarnya. Hati-hati ya gamers. Karena terlalu lama memainkan game online di ponselnya, seorang wanita muda di Dongguan, Cina kehilangan penglihatan mata kanannya. Diketahui dari media lokal Cina, wanita 21 tahun bernama Xiao Wu ini ketagihan memainkan game King of Glory di ponselnya sebelum kebutaan menghampirinya. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober lalu. Kata teman-temannya, Xiao Wu memang terobsesi memainkan game tersebut dari pagi hingga malam. Kadang ia tidak tidur supaya bisa terus bermain game. Orang tua Xiao Wu sudah sering mengingatkan anaknya untuk tidak terlalu sering bermain game, tapi ia hiraukan. Hingga akhirnya ketika Xiao Wu mengangkat telepon setelah makan malam untuk melanjutkan permainan, ia mulai merasa tidak beres dengan mata kanannya. Keesokan harinya ia dibawa ke rumah sakit dan menurut diagnosa dokter, ia menderita oklusi arteri retina. Terjadi penyumbatan arteri pada retina pusat yang membawa darah dan oksigen ke mata. Kondisi ini biasa terjadi pada orang tua dan tidak dapat disembuhkan sehingga mengakibatkan kebutaan permanen. Kini Xiao Wu menyesal karena tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Kisah Xiao Wu ini bisa jadi pelajaran bagi Anda yang suka main game. Jangan sampai lupa waktu. Remaja Cina memotong tangan untuk menyembuhkan kecanduan game online-nya. Dalam kitab Perjanjian Baru, Matius, Yesus Kristus pernah berkata, "Jika tangan kananmu menyinggung Anda, maka potonglah." Tapi kami cukup yakin itu tidak dimaksudkan secara harfiah. Namun, seorang remaja di Cina memutuskan untuk menganggapnya secara harfiah dan memotong bagian tubuh yang memfasilitasi kecanduan internetnya. Remaja 19 tahun dari Provinsi Jiangsu ini tidak bisa mengendalikan kecanduannya pada game online, sehingga ia memutuskan untuk menyembuhkan diri dengan memotong tangannya sendiri. Remaja meninggalkan catatan di kamar tidurnya, mengatakan orang tuanya tidak perlu khawatir dan bahwa ia akan berada di rumah sakit untuk sementara. Ia kemudian menyelinap keluar rumah, memotong tangannya dengan pisau dapur dan memanggil taksi, lalu pergi ke UGD. Tangan ditemukan dan dokter mampu memasangnya kembali, tetapi mengatakan ia tidak dapat mengembalikan mobilitas aslinya. Satu hal yang membingungkan, ia memotong tangan kirinya. Apakah ia kidal? Atau mungkin dia memerlukan tangan kanannya untuk memotong tangan kirinya? Bagaimanapun, jika Anda menderita kecanduan, kami merekomendasikan untuk datang ke kelompok daerah atau sesuatu yang kurang dramatis. Remaja India meninggal setelah main PUBG selama 6 jam.
Tidak ada yang buruk bermain game, tapi akan menjadi buruk jika sampai lupa waktu dan bahkan kehilangan nyawa karenanya. Dilaporkan dari Hindustan Times, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun dari Madhya Pradesh, India, meninggal dunia setelah bermain game PUBG selama 6 jam non-stop. Remaja bernama Furkan Qureshi, siswa kelas 12 tersebut mengalami serangan jantung ketika ia menghabiskan waktu 6 jam tanpa henti memperjuangkan chicken dinnernya dalam game PUBG. Ayahnya, Harun Rashid Qureshi, berkata, mengutip, Furkan mulai main game tepat setelah makan siang dan terus berlanjut selama 6 jam. Tepat sebelum ia pingsan, ia menjadi sangat tidak tenang dan mulai meneriaki pemain lain. Saudari Furkan, Hiza Qureshi, yang saat itu duduk di sampingnya ketika peristiwa itu terjadi, mengatakan, mengutip, saudaraku sedang bermain PUBG dengan teman-temannya. Tiba-tiba ia mulai berteriak, kemudian ia melemparkan earphone dan HP-nya dan menangis. Ayan, aku tidak akan bermain denganmu. Aku kalah karena kamu. Setelah itu Furkan pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak terselamatkan. Menurut kardiologis yang merawat Furkan, Dr. Ashok Jain mengatakan anak ini dibawa ke rumah sakit tanpa detak. Kami berusaha mengembalikan denyut jantungnya tapi tidak berhasil. Merunut bahwa remaja tersebut tidak memiliki tanda-tanda penyakit jantung, dokter mengatakan bahwa kegembiraan saat bermain game mungkin telah menyebabkan lonjakan adrenalin yang berakhir pada serangan jantung. Dr. Ashok Jain juga menyarankan bahwa anak-anak lebih baik menjauh dari game seperti itu karena memicu adrenalin dan dapat menyebabkan serangan jantung. Jangan berikan anak Anda game dengan fitur pembelian atau in-app purchase jika tidak mau mengalami kejadian seperti seorang ibu yang harus membayar tagihan sebesar 226 juta rupiah. Seorang anak 6 tahun bernama George Johnson diam-diam menghabiskan lebih dari $16.000 atau sekitar 226 juta rupiah di Apple App Store. Ia berbelanja secara besar-besaran demi video game favoritnya, yaitu Sonic Forces. Sang ibu, Jessica Johnson, yang merupakan seorang broker real estate di Wilton, Connecticut, Amerika Serikat, bekerja dari rumah selama pandemi. Namun, ia tidak menyadari bahwa putra bungsunya itu membeli banyak barang dari game tersebut. Diberitakan New York Post, selama bulan Juli, George membeli booster tambahan yang memungkinkannya mengakses karakter baru dan lebih cepat. Mulai dari cincin merah seharga Rp28.000 hingga cincin emas seharga Rp1,4 juta. Waduh! Kemudian pada 9 Juli, Jessica mendapatkan 25 tagihan dengan total lebih dari $2.500 atau sekitar Rp35 juta. Ketika Jessica mengetahui Apple dan PayPal menarik sejumlah besar uang dari akun Chase-nya, dia berasumsi bahwa itu adalah kesalahan atau penipuan dan langsung menelpon pihak bank. Tagihan itu digabungkan jadi satu berkas dan membuat saya berpikir itu tidak mungkin berasal dari sebuah game, kata Jessica seperti dikutip dari New York Post. Masih belum mengetahui apa yang dilakukan oleh putranya, Jessica mengajukan klaim penipuan pada Juli lalu ketika tagihannya telah mencapai Rp226 juta. Namun pada Oktober lalu, ia diberitahu oleh pihak Chase bahwa tagihan itu benar miliknya dan ia harus menghubungi Apple. Jessica kemudian menyadari bahwa itu adalah kerjaan George saat ia menghubungi Apple dan mengetahui daftar tagihannya, serta melihat ikon Sonic. Pihak Apple mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena saya tidak menelpon dalam waktu 60 hari sejak ditagih. Saya tidak menelpon karena pihak Chase memberitahu saya bahwa itu kemungkinan penipuan, jelas Jessica. Ia juga mengaku bahwa ia tidak memasang setelan pencegahan di akunnya karena dia tidak mengetahuinya. Kalau saja ia tahu ada pengaturan untuk itu, ia pasti tidak akan membiarkan putranya yang berusia 6 tahun menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk sebuah video game. Jessica mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan gaji sejak Maret sampai September dan pendapatannya menurun sebanyak 80% tahun ini. Dan sekarang ia sedang berjuang membayar semua tagihannya. Saat Jessica menjelaskan kepada George semua yang dilakukannya, George mengatakan bahwa ia akan membayarnya kembali. Saya mungkin harus memaksa anak ini untuk membayar saya kembali dalam 15 tahun ketika dia mendapatkan pekerjaan pertamanya, tambah Jessica.